أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa, fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam. Orang yang dilaknati Allah, mala'anahu wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung, oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut seperti. Tapi kalau mirip banget, perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya sumun, bukan kasumi tapi sumun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini tuh di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya itu kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini,
Kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu saja. Ya, jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi, ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo, monggo, daerah akan ketemu Jepang, ya, monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi toh secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi yang wilayah Mas Wilal Muthaharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Wilayah Mas Wilal Muthaharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga nggak suka. Karena saya baca, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu, min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah, dari makhluk-makhluk terjelek, karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri, jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu gitu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Kures pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu, nanti yang edisi yang lebih paras Pak Kures yang ngendikan ini. Ini penting kalau aturakan itu, terus mergi kulon kepengen jenani para pangeran. Selama ini orang-orang Torekom di para pangeran mengkon wiridan. Sebetulnya dalam teks hadis itu yang paling berat. Kalau wiridan itu saya gampang. Kon wudu, moco ini sekian, madem ulang selesai. Paling berat dewe Kanjeng Nabi. Orang no minuman paling disenangi Allah. Istilah Kanjeng Nabi minuman. Mata jar'a ahadun jar'atan ahabba ilallah min jar'ati waizin yatajarru aharajul. Ora ana minuman paling disenengi Allah sing dadekno diridani Allah kaya wong ngelek kecewa. Nek ngelek kecewa itu wong kudu ngamuk mbek bojo, ngumangkel lho. Terus kowe ora ngamuk, ora iso, terus balik kanan mbok lek terus lali. Wah iku langsung dadi wali ki. Ha dadal. Istilah pengiran jadi lek jar aku dilek. Takono wong ahli lugat. Jaro ayat ajar ujar ayo ngono. Dilek. Misalnya kula kecewa mbek Ruhin, skriting melarat, jaluk aneh-aneh, mikir awake dhewe gendut misalnya terus muangkel. Terus kula balik ke kanan tak lek selali ilinge imute tok sing lucu-lucu. Kuwi kula langsung dadi wae. Iki penting kula aturaken itu terus
ben iku wong kafir dicelupno ning neraka. Terus ditakoki mbek pangeran, kenikmatan ning dunya zaman ning dunya kowe bebas seks, bebas melakukan apa saja. Dibanding kowe mlebu neraka iku ana artine ta ora? Mboten Gusti. Jadi semua kenikmatane wong kafir sampeyan nek mlebu neraka ndekne ora ana artine. Mergo mau nikmati donya nang pinten? 8 menit. Terus tiang mukmin sing ning donya wis melarat dina pokoke ora tau seneng, melarat kere ra terpelajar pokoke lara kabeh. Niku dilebokno swarga ditakoki pangeran. Kowe tau ning donya melarat ora? Mboten blas Gusti, perkarane mun roh napa? Roh napa? Swarga. Terus kula suwun liwat ngaji niki ki mbayangno mulane nek dadi wong melarat kudu wali. Perkarane satu-satune cara kira larat donya akhirat iku kudu napa? Wali. Sekali ke melarat gak wali berarti ya donya lara, akhirat lara. Mulane lan nek sing sugih ra wali lah wong ning donya entuk. Mulane dawuhe wali-wali riyen niku nyara-nyarane wong melarat gak ibadah. Mergo donya ora entuk, akhirat gantuk. Khosirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi pokoknya saat ini eling-eling dunia niku namung 8 menit dibanding akhirat. Mulane istilah tiang-tiang kuno mau mampir ngombe wis mlebu omah ngombe balik. Jadi saat ini niku dihitung mawon dunia nampun pinten 8 menit. Ketoke nggih, kula nate ngalkulasi sikluse waktu. Misalnya 1 hari tengah akhirat sama dengan 50 tahun. Kadang dihitung ke alfisanatin, pinten 1000 tahun. Jadi nak 1 hari tengah akhirat padha mek 1000 tahun teng donya, terus kowe urip ning donya mok 80 tahun. 80 tahun wae ana brangkang, ana macam-macam cek cilik ra paham, ana jolo, ana ABG, ana puber. Paham ya? Semulai rontok mapan niku umur 34, 35. Engkok mapan sithik anak mulai gede ngawekno. Engkok tuwek meh mati putu pating krentil pirang-pirang aduh wis. Enake ning ndi urip ngoten niku? Ruwet. Nggih napa? Ruwet. Dadi padha-padha ruwet terus balik nang pangeran. Wis pokoke aja duwe keyakinan nak dunya iku abasa wa annakum ilaina napa la turjaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.